Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevi Rex Andini dengan NPM 220420101178. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi. Menurut Hatch, perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Secara umum, perubahan organisasi adalah proses yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan membuat kondisi organisasi menjadi lain dari sebelumnya. Kondisi di sini mempunyai arti yang luas, dari yang sangat teknikal sampai yang sangat konseptual. Selanjutnya, penyebab perubahan ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab dilakukannya perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari hubungan antar anggota, proses kerjasama, problem keuangan, tuntutan anggota, dan struktur organisasi. Faktor eksternal ialah penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi atau lingkungan. Perubahan tersebut terjadi karena lingkungan memang menuntut terjadinya perubahan. Beberapa di antaranya ialah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, peraturan pemerintah, tuntutan konsumen, dan globalisasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi merupakan penyebab penting dilakukannya perubahan karena dituntut untuk menerapkan temuan teknologi yang lebih modern. Pada era modern ini, penerapan temuan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan karena organisasi yang tidak tanggap dan tidak sanggup menyerap berbagai temuan teknologi tersebut dengan cepat dan tepat akan tertinggal dan lambat laun akan mengalami kemunduran. Jenis perubahan ada dua. Yang pertama, perubahan terencana, merupakan upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi. Mengapa disebut proaktif? Karena biasanya pengelola organisasi melakukan suatu perubahan terencana adalah dalam rangka mengantisipasi tantangan yang bakal dihadapi organisasi di masa mendatang. Yang kedua, perubahan tidak terencana, merupakan jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya di sini adalah perubahan cara pandang tentang pekerjaan, perubahan penafsiran simbol-simbol, dan pemaknaan dalam organisasi, serta perubahan politik internal organisasi, dan lain-lain. Tingkatan perubahan ada tiga. Yang pertama, perubahan makroevolusioner adalah perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Tindakan atau aksi dari organisasi-organisasi lain kerap kali mempengaruhi suatu organisasi, sehingga terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan mikroevolusioner adalah perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran dan kompleksitas, maupun masalah pertumbuhan atau growth dan penurunan atau decline organisasi. Yang ketiga, perubahan politis, yakni perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Perubahan organisasional dalam 5 perspektif. Yang pertama, perubahan organisasi sebagai realitas yang dibangun secara sosial. Analisis diskursus memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan menganalisis diskursus kunci yang mana perubahan organisasional diformulasikan dan diartikulasikan. Secara lebih spesifik, menerima pendekatan analitikal diskursus menunjukkan bahwa anggota organisasi memainkan peran sentral dalam konstruksi sosial dari realitasnya. Yang kedua, perubahan organisasional sebagai makna yang dinegosiasikan. Analisis diskursus yang kedua memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana melalui berbagai interaksi dan praktek diskursus tertentu sampai pada membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku dari anggota organisasi terkait dengan perubahan. Diskursus organisasional dihubungkan ke perubahan dengan melekatkan kata makna. Sesuai dengan efek dari konstruktif secara sosial, makna perubahan organisasional diciptakan dan didukung melalui interaksi diskursif di antara aktor organisasional. Proses konstruktif melibatkan negosiasi dari pemaknaan di antara aktor yang berbeda dengan pandangan dan interaksi yang berbeda pula. Hasilnya adalah makna dominan yang dapat dilihat sebagai diskursus tertentu. Yang ketiga, perubahan organisasional sebagai sebuah fenomena intertekstual. Observasi Verkov dan Wodak menunjukkan bahwa negosiasi dari contoh pemaknaan perubahan organisasional melalui keterkaitan yang kompleks baik secara sosial maupun historis menghasilkan teks yang terlihat sebagai bagian dari proses yang terus-menerus berulang dan tidak pernah berhenti. Singkatnya, beberapa teks dilihat sebagai sebuah hubungan dalam rantai teks, reaksi, menggambarkan dan mentransformasikan teks lain.
Nilai dari pendekatan ini adalah pengamatan yang luas dari interaksi verbal dan tertulis, memungkinkan kita untuk menghargai pentingnya siapa yang menggunakan bahasa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Yang keempat, perspektif multidisiplin dari perubahan organisasi. Analisis ini berasal dari berbagai pendekatan, yaitu sosiologi, sosiopsikologi, antropologi, bahasa, filosofi, dan komunikasi. Pemaknaan perubahan dicari dengan pendekatan metodologi seperti analisis metafora, analisis naratif, analisis retorik, dan analisis percakapan. Metodologi yang tersedia bagi peneliti untuk melakukan riset dalam setting organisasional terlihat sebagai virtual. Diskursus memfokuskan riset perubahan organisasi untuk mengamati berbagai isu pada level individual, kelompok, dan organisasi. Yang terakhir, pendekatan alternatif untuk meneliti berbagai isu yang berhubungan dengan perubahan organisasional. Analisis diskursus terlihat menawarkan pendekatan alternatif untuk meneliti isu yang berhubungan dengan perubahan organisasional untuk menghasilkan pandangan baru. Meningkatnya kepentingan dan manfaatnya akan hal ini, pendekatan analitis diskursus mengarahkan penelitian yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai keterkaitan antara perubahan dengan fenomena yang luas, misalnya budaya organisasional, teknologi informasi, media baru, downsizing, dan pembelajaran organisasional. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu organisasi adalah suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai pikiran yang sama, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap organisasi pasti mengalami perubahan dan juga perkembangan agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi bisa terjadi secara terencana maupun tidak terencana, tergantung dari faktor internal dan juga eksternalnya. Akan tetapi, tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.